Baik, perkenalkan nama saya Irma Dina Metan, NIM 1420-121035R. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu demokrasi di Indonesia. Demokrasi di negara Indonesia sudah mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kebebasan pers, kebebasan masyarakat, dan keyakinan berbicara, berkumpul, mengeluarkan pendapat, mengkritik, bahkan mengawasi jalannya pemerintah. Tapi bukan berarti demokrasi di Indonesia saat ini sudah berjalan sempurna. Masih banyak persoalan yang muncul terhadap pemerintah yang belum sepenuhnya bisa menjamin kebebasan yang sempurna. Yang kedua adalah sistem demokrasi di Indonesia. Dewasa ini demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik dan diyakini oleh banyak masyarakat dunia sebagai yang terbaik untuk mencapai tujuan bernegara. Kecenderungan ini menguat terutama sesuai Perang Dunia II. Demokrasi telah menghentikan beberapa sistem politik non-demokrasi yang dianggap gagal pada saat itu, seperti totalitarian, monarki, abus, resmi militer, dan kediktatarian. Sejarah dengan perkembangan waktu demokrasi beserta prinsip-prinsip yang menyertainya mengalami perkembangan, pembaharuan, pengujian yang terus-menerus. Yang ketiga adalah konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari pengalaman kata bahasa Yunani yang berarti demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintah. Jadi demokrasi berarti pemerintah rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863, yakni mengatakan demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gagasan ini dimunculkan oleh Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679, John Locke pada tahun 1632 sampai 1704, Montesquieu pada tahun 1689 sampai 1755, dan J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778 yang mendorong berkembangnya demokrasi dan konstitusionalisme di Eropa dan Amerika Utara. Monarki adalah bentuk pemerintah yang dipegang oleh seseorang sebagai pimpinan tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Aristokrasi adalah suatu bentuk pemerintah yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Tirani adalah suatu bentuk pemerintah yang dipegang oleh seseorang sebagai pimpinan tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. Oligarki adalah suatu bentuk pemerintah yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri. Pemerintah republik adalah pemerintah yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Pembagian dua bentuk pemerintah tersebut didasarkan pada cara pengangkatan atau petunjuk pemerintah negara. Penunjukan pimpinan negara berdasarkan keturunan atau pewarisan, maka bentuk pemerintahannya monarki. Sedangkan bila penunjukan pimpinan negara berdasarkan pilihan, maka bentuk pemerintahnya adalah republik. Suatu sistem politik disebut demokrasi apabila para pembentuk keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu pilihan melalui pemilihan yang jurdil. Sedangkan sistem politik non-demokrasi meliputi sistem totaliter atau otoriter, absolut, rezim militer, sistem komisi, dan sistem partai tunggal. Demokrasi ini merupakan lawan dari sistem politik otoriter, absolut, dan totaliter.
Prinsip dan sistem politik demokrasi adalah A. Pembagian kekuasaan efektif, legislatif, yudikatif berada pada badan yang berbeda. B. Pemerintah konstitusional. C. Pemilihan umum yang bebas. D. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Manajemen yang terbuka. F. Pers yang bebas. G. Pengangkutan terhadap hak-hak minoritas. H. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. I. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. C. Pengawasan terhadap administrasi negara. K. Kebijakan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga manapun. L. Penetapan pejabat pemerintah dengan merit system. M. Konstitusi atau undang-undang yang demokratis. Ada 8 nilai demokrasi, yaitu penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela. Yang kedua, menjamin perubahan secara damai dalam masyarakat dinamis. Yang ketiga, pengertian penguasaan secara teratur. Yang berikut, penggunaan paksaan sedikit mungkin, penggunaan dan penghormatan DHD keanekaragaman. Yang berikut, pengangkatan keadilan. Yang berikut, memajukan ilmu pengetahuan dan pengangkatan penghormatan atas kebebasan. Berikut adalah prinsip-prinsip dan indikator demokrasi. Ada 2 dimensi utama demokrasi, yaitu 1. Kompetensi yang bebas diartikan para kondisi, dan yang kedua, partisipasi bagi mereka yang telah dewasa memiliki hak politik. Demokrasi memiliki 2 ciri utama, yakni keadilan dan kebebasan. Ada 5 ciri negara demokrasi, yaitu A. Negara hukum. B. Pemerintah yang berada di bawah kontrol nyata masyarakat. C. Pemilihan umum yang bebas. D. Prinsip mayoritas dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Yang berikut adalah komponen demokrasi, meliputi institusi pemerintah yang representatif dan akuntabel. Yang kedua adalah pemilu yang bebas dan adil. Yang ketiga, prosedur yang menjamin akuntabilitas pejabat publik atau yang dipilih maupun tidak dipilih melalui pemilu. Yang berikut adalah terdiri dari 6 tema, yaitu 1. Pemilu yang bebas dan adil. 2. Partai politik yang demokrasi. 3. Hubungan sipil. 4. Transportasi dan akuntabilitas. Yang kelima, supremasi hukum. Yang keenam itu destabilitas. Demokrasi di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan berarti dari segi prosedur. Yang kedua, pemilu legislatif, pemilu presiden hingga pilkada dapat berlangsung dengan bebas, transparan, demokrasi, dan paling penting dalam suatu damai. Yang ketiga itu check and balance di antara lembaga-lembaga eksekutif dengan legislatif berlangsung sangat dinamis. Kebebasan berpendapat dan berserikat jauh lebih baik dibandingkan masa Orde Baru. Yang berikut, dibenarnya beberapa kelemahan dalam batang tubuh Undang-Undang 1945. Yang berikut adalah demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum. Yang pertama itu hukum melandasi pelaksanaan demokrasi. Yang kedua, untuk mengembangkan kebebasan yang demokratis tidak bisa dengan meninggalkan hukum. Yang ketiga, tanpa hukum kebebasan akan mengarah perbuatan yang anarkis. Pada akhirnya perbuatan ini meninggalkan nilai-nilai demokrasi. Yang berikut, untuk mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum tidak dapat lepas dari perlindungan konstitusional, badan peradilan yang bebas, kebebasan berpendapat, berserikat, dan kesadaran kewarganegaraan. Yang berikut,
demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Yang berikut adalah demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Demokrasi juga mencukupi. Yang berikut adalah demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Yang pertama itu demokrasi juga mencakup dalam bidang ekonomi. Yang berikut demokrasi ekonomi adalah sistem pengelolaan perekonomian negara berdasarkan prinsip ekonomi. Yang berikut perekonomian harus jaga dalam persaingan bebas tanpa batas melalui peraturan perundang-undangan. Yang berikut negara juga mengambil peran yang cukup dalam usaha mewujudkan kesadaran rakyat. Yang berikut adalah demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Pengadilan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, namun hakim wajib mempertimbangkan keadilan yang berkembang di masyarakat. Sistem pengadilan yang merdeka memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencapai dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Yang berikut adalah pelaksanaan demokrasi di masa reformasi. Perkembangan demokrasi sejak tahun 1998 sampai dengan proses penyelenggaraan pemilu tahun 2004 telah memberikan peluang untuk mengakhiri masa transisi dengan menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Yang berikut pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, pemilihan langsung anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan langsung kepala daerah merupakan model awal yang penting bagi lebih berkembangnya demokrasi pada masa selanjutnya. Terumuskannya format hubungan pusat daerah yang baru, yaitu penguat desentralisasi dan otonomi daerah. Konsensus mengenai format baru hubungan sipil militer yang menjunjung tinggi supremasi sipil dan hubungan TNI dengan Polri terkait dengan kewarganegaraan dalam melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan. Berikut berkembangnya kesadaran terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan politik. Pelaksanaan demokrasi di masa reformasi. Yang pertama itu pemilihan umum lebih demokratis, yang kedua partai politik lebih mandiri, yang ketiga lembaga demokrasi lebih berfungsi, yang keempat adalah konsep pirang politik atau 3 pilar kekuasaan negara masing-masing bersifat otonom penuh. Terima kasih.